Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati Allah, izinkan saya kali ini untuk sharing kembali mengenai teknologi kesehatan dalam Islam. Semenjak dahulu kala kita ketahui bahwa kesehatan dan kedokteran merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian pada zaman Rasulullah. Jadi sejak Madinah sampai Makkah dan sampai saat ini, kesehatan adalah salah satu aspek penting yang menjadi kepedulian dari Rasulullah dan kekhalifahan. Baik aspek kuratif maupun preventif. Ini tercermin dari contoh baginda Rasulullah yang selalu mencerminkan tentang peduli terhadap kesehatan, seperti menekankan pentingnya kebersihan, makanan sehat, buah-buahan, dan aturan isi perut, baik itu sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Makan jika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Beliau juga memberikan suatu yang penting seperti dalam bidang kesehatan, seperti konsumsi madu, habatus sauda, kemudian dan kebiasaan beliau untuk berpuasa, serta sampai saat ini kita terkenal teknik bekam yang sering dilakukan oleh beliau. Pada aspek sosial bernegara, Rasulullah juga memberikan perhatian terhadap kesehatan, tidak hanya kepada kaum muslimin yang ada pada saat itu, bahkan pada semua warga negara, baik penduduk Madinah maupun pada musafir. Sebagai contoh, Rasulullah ketika ada seorang tamu datang, yakni 8 orang tamu dari Urainah datang ke Madinah, dan mereka datang bukan tidak dalam keadaan sehat, tapi dalam keadaan sakit, di mana menderita penyakit limpa. Beliau perintahkan kepada teman-teman, sahabat untuk merawat mereka semua. Beliau berikan makanan, minuman yang bergizi, dan diberikan susu unta sampai mereka sembuh. Itu adalah salah satu contoh kepedulian beliau terhadap kesehatan kaum muslimin. Dan suatu ketika Rasulullah mendapatkan hadiah dari Raja Mesir, seorang dokter. Nah, Nabi bersabda bahwa dokter ini dapat digunakan untuk melayani seluruh kaum muslimin secara gratis, tanpa memandang mereka itu kaya, miskin, ataupun muslim maupun non-muslim. Kemudian pada masa kekhalifahan seperti apa? Di masa kekhalifahan, di mana Islam mencapai masa kejayaannya, banyak sekali kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, baik itu kedokteran, kesehatan, maupun kemajuan di bidang lainnya. Kenapa bisa berkembang sampai begitu jauh? Ternyata banyak sekali peneliti yang juga berprofesi sebagai ulama, di mana mereka sebagai ulama, mereka selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka beranggapan bahwa dalam bidang dunia kedokteran tidak ada sakit itu tidak ada, hampir setiap sakit pasti ada obatnya. Kemudian kita juga diberikan contoh bahwa banyak sekali kontribusi umat Islam terhadap kesehatan, teknologi kedokteran, dan para sejarawan sains barat juga dalam sebuah konferensi mengakui bahwa dunia kedokteran dan kesehatan Islam itu begitu banyak berjasa terhadap ilmuwan-ilmuwan pada masa itu. Banyak sekali ulama bahkan yang bekerja sebagai ilmuwan atau dokter, sebagai contoh yaitu Jabir Al-Hayyan, yakni muslim ilmuwan pertama yang terkenal terhadap teknologi destilasi, yaitu pemurnian alkohol untuk desinfektan. Kemudian ada Banu Musa yang menemukan masker gas untuk pekerja tambang sehingga meningkatkan keselamatan dan kesehatan mereka saat melakukan pekerjaan.
Kemudian ada Muhammad Ammar Ibnu Ali Al-Wawasli menemukan jarum hipodermik pada bedah katarak. Banyak sekali. Kemudian yang paling terkenal, yang sering kita kenal, yaitu Ibnu Sina yang menemukan termometer, meskipun standarisasinya baru dilakukan oleh Celsius dan Fahrenheit berabad-abad setelahnya. Ibnu Sina juga terkenal dalam bukunya yang dipakai sebagai standar kedokteran hingga abad ke-18. Kemudian ada Abu Qasim Al-Jahrawi, yang ini adalah bapak ilmu bedah modern, atau Ibnu Nafis, bapak fisiologi peredaran darah yang merupakan perintis dari bedah manusia, di mana pada tahun 1242 beliau telah mampu menjelaskan secara detail sirkulasi peredaran darah jantung paru, sementara barat baru menemukan hal serupa pada tahun 1628. Itulah adalah serangkaian penemu-penemu dari kaum muslimin. Kemudian ada juga seorang wanita, yaitu Rufaidah binti Sa'ad, yakni perempuan dengan semangat para medis atau perawat yang handal dan tangguh, di mana saat beliau hidup sejak zaman Rasulullah, bahkan saat ketika Nabi berperang, beliau totalitas dalam bidang medis, di mana mendirikan tenda dan merawat teman-teman atau sahabat-sahabat yang mengalami kesusahan ataupun terjadinya luka. Ada juga Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi atau yang dikenal dengan Rajes. Beliau pendiri atau pemula melakukan kemoterapi. Kemudian seorang ulama dan juga peneliti Islam di bidang kedokteran yang merupakan produktif dalam menulis buku, di mana manuskripnya lebih dari 200 yang secara keseluruhan banyak di bidang kedokteran. Memang mungkin beliau adalah mengumpulkan bukti-bukti, penulis-penulis. Jadi beliau dapat menulis buku banyak sekali. Dan yang paling terkenal adalah ide brilian beliau ketika memilih tempat untuk pembangunan rumah sakit. Ya, betul. Konsep rumah sakit atau Bimaristan pertama kali dikembangkan oleh Islam pada masa Rasulullah hingga kekhalifahan, di mana konsep sebenarnya terjadi pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid. Pada saat itu rumah sakit banyak didirikan, memiliki bangunan yang megah dan fasilitas yang canggih dan modern. Tenaga kesehatan juga profesional, baik dokter, perawat maupun apoteker, di mana pada zaman itu terjadi standarisasi. Jadi dokter-dokter yang bertugas akan dilakukan standarisasi, dan itu berlaku sampai sekarang, di mana kita kenal bahwa ada standarisasi kedokteran, perawat maupun tugas nakes yang bekerja di rumah sakit. Salah satu konsepnya adalah mengambil contoh dari zaman kekhalifahan. Pada zaman tersebut, pada kekhalifahan Harun Ar-Rasyid juga dikenalkan teknologi rekam medis dan juga konsep rumah sakit berjalan. Yang paling penting adalah bahwa kita sampai saat ini juga mengembangkan teknik atau konsep jika ada suatu rumah sakit, ternyata di samping-sampingnya ternyata banyak sekali didirikan madrasah ataupun sekolah-sekolah yang tujuannya untuk mendidik dokter, perawat. Adalah salah satu konsep dari teknologi kedokteran atau kesehatan yang kita ambil dari zaman kekhalifahan. Pada masa kekhalifahan Abbasiyah juga ditemukan atau adanya konsep apotek, tempat obat, di mana seluruh pelayanannya dibiayai oleh negara. Ya, negara di sini memiliki peran penting dalam hal kesehatan, mengambil peran yang strategis. Kenapa pada saat zaman itu sangat sedikit sekali orang-orang yang mengalami sakit, dan banyak sekali orang-orang yang berjasa, di mana pemerintah juga memiliki andil, di mana dibentuknya yaitu adalah Baitul Mal. Inilah adalah yang menyebabkan pembiayaan itu sepenuhnya oleh negara. Jadi jasa, obat-obatan maupun fasilitas semuanya disediakan oleh negara.
Dari mana? Dari kas Baitul Mal. Jadi para tenaga kesehatan yang terlibat di dalamnya digaji oleh negara melalui kas Baitul Mal. Terus bagaimana pendidikannya? Sama. Pada saat itu negara berperan. Jadi pendidikan secara gratis yang menyebabkan terbentuknya berbagai macam tenaga kesehatan yang handal dan profesional tanpa memikirkan biaya untuk mereka melakukan sekolah pada saat itu. Jadi mereka bebas biaya. Jadi kaum muslimin pada zaman dahulu memahami bahwa sehat itu bukan hanya urusan pribadi individu masing-masing, tapi negara juga ambil bagian. Tapi karena hal ini pula jangan sampai sehat tidak jadi prioritas oleh pendidik karena oleh individu masing-masing. Makanya memang perlu adanya sinergi yang luar biasa antara negara yang memfasilitasi manajemen kesehatan terpadu dan sekelompok orang-orang ilmuwan muslim yang memikul tanggung jawab dan mengembangkan teknologi kedokteran. Peran negara sebagai pengayuh masyarakat memiliki peran penting dan harus sejalan dengan riset dan teknologi, dan di mana negara harus membuka seluas-luasnya kesempatan bagi siapa saja yang ingin belajar dan memfasilitasi kemajuan ilmu pengetahuan. Dari sini mungkin kita ketahui bahwa Islam mempunyai sejarah yang kuat dalam teknologi kesehatan. Keberadaan ilmu teknologi juga didapatkan dari berbagai macam literatur. Fakta ini juga memberikan gambaran kemajuan negara dalam Islam, juga dalam mengembangkan sains dan sistem pengobatan dan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara manusiawi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini karena Islam sangat memperhatikan kesehatan umat manusia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat berguna.